Shalom Aleichem Beshem Hamasya, salam sejahtera di dalam Kristus. Saudara-saudara, pada hari ini saya dimohon untuk berbicara tentang seluk-beluk hubungan Islam Kristen. Nah, karena itu yang pertama harus saya sampaikan bahwa bagaimana orang-orang Kristiani memahami Islam supaya tidak salah paham. Begitu juga bagaimana orang Islam memahami Kristianitas atau kekristenan agar mereka juga tidak mengembangkan paham yang keliru tentang Kristen. Saya akan melihat dari aspek geopolitik pada zaman Islam lahir. Kemudian yang kedua, pendekatan historis untuk mengurangi penilaian-penilaian yang sifatnya hanya teologis terhadap agama lain. Dan dalam kaitan ini maka studi yang dikembangkan adalah tentang ilmu agama-agama. Kenapa ilmu agama-agama? Apa bedanya dengan teologi? Ilmu agama-agama itu menempatkan setiap agama pada presuposisi agama masing-masing. Definisi tentang Tuhan, kenabian, kitab suci yang berbeda antara satu agama dengan agama lain tidak bisa dipaksa untuk memahami agama orang. Nah, oleh karena itu Islam dalam konteks ini dikenal sebagai suatu agama post-Judeo-Christianity, artinya agama yang muncul setelah Yahudi Kristen. Tentu di sana ada perbedaan dan ada persamaan. Nah, saudara-saudara, yang pertama harus saya sampaikan, secara geopolitik pada zamannya, Islam itu muncul ketika dunia saat itu berada di dalam perang antara dua imperium besar. Yang pertama adalah Imperium Sasanid Persia, yang agama resminya Zoroaster, dan yang kedua Imperium Bizantin Kristen. Nah, dua imperium itu berperang tidak hanya pada saat lahirnya agama Islam. Bahkan pada masa perjanjian baru pun, pada zaman Yesus, kedua imperium itu sudah eksis. Misalnya kita bisa membaca ketika terjadi pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, kira-kira pada tahun 33 Masehi. Murid-murid mendapatkan mujizat, berbicara dalam berbagai macam bahasa, sekalipun mereka tidak pernah belajar. Dari mana mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan perayaan Yahudi yang namanya Shavuot atau Pentakosta perjanjian lama maksudnya, yang dimaknai oleh orang Yahudi sebagai turunnya 10 perintah Tuhan di Sinai. Nah, saat itu disebutkan mereka terheran-heran, ya, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 7 mulainya. Mereka tercengang dan heran, lalu berkata, bagaimana mereka semua berkata-kata orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita. Dari mana asal mereka yang datang itu? Kita orang Partia, Media, Elam. Ini Iran modern sekarang. Penduduk Mesopotamia. Mesopotamia itu Irak sekarang. Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia. Wilayah Turki sekarang. Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi artinya pada masa itu, ada kekuatan-kekuatan besar di wilayah yang sekarang disebut Iran, dulu Persia. Nanti
kemudian menjadi imperium Persia atau Sasanid yang bermusuhan terus dengan Roma. Kadang-kadang Bizantin Roma yang menang, kadang-kadang Persia yang menang. Dan pada saat lahirnya agama Islam, dalam Quran surat Rum itu disebutkan bahwa Rum akan menang. Roma akan menang, dan itu dipahami oleh orang-orang Muslim sebagai kemenangan atas agama Nabi Isa dibandingkan dengan agama Zoroaster dari Persia. Tapi saya tidak masuk dalam kajian ini. Yang ingin saya katakan, ketika dua imperium ini berperang habis-habisan, mereka kehilangan tenaga selama ratusan tahun, kehilangan tentara-tentara mereka, tidak pernah berhenti berperang, dan saat itu muncul kekuatan ketiga yang tidak diprediksi sama sekali. Dan kekuatan ini kekuatan orang-orang Arab dari selatan. Sekalipun bangsa Arab itu sudah muncul sebelum zaman Islam, tentu saja di dalam kisah para rasul ini pada abad pertama, mereka sudah berbicara dalam bahasa mereka sendiri, termasuk saya kira bahasa kaum Nabatian, yaitu bahasa Arab, sekalipun bentuknya tidak seperti Arab sekarang. Nah, saudara-saudara, Islam muncul pada momentum sejarah yang tepat. Itulah sebabnya kenapa kemunculan Islam itu segera menggantikan dua imperium yang kemudian sama-sama jatuh. Persia ditundukkan dan kemudian Bizantin juga dikalahkan. Profesor Dr. Montgomery Watt, seorang Islamolog, dia menulis hanya kurang dari 100 tahun kemudian benteng-benteng Konstantinopel yang berada di luar Jazirah Arab itu tunduk atau takluk. Pada beberapa tahun setelah kematian Muhammad, Nabi umat Islam, tahun 632, kemudian Syria jatuh pada tahun 637, diusul kemudian Yerusalem, kemudian Mesir lewat tentaranya yang sangat terkenal Amr bin As. Negeri-negeri yang dulunya Kristen ini kemudian jatuh ke tangan Islam karena apa? Karena mereka kehabisan tenaga, pikiran, dana untuk perang. Perang melawan Persia. Begitu pula nanti Yundisapur, daerah wilayah Iran, akhirnya juga jatuh ke tangan Islam. Jadi munculnya Islam secara geopolitik saat itu memang diuntungkan oleh situasi yang sedang konflik. Nah, apa yang mendorong munculnya agama Islam secara global? Antara lain adalah mereka dipersatukan oleh nasionalisme Arab. Karena apa? Sesama orang-orang Kristen sendiri itu tidak satu, pecah. Di mana gereja di Mesir, Alexandria, gereja di Syria, itu mengalami perlakuan yang tidak adil dari gereja yang ada di Konstantinopel. Gereja-gereja barat ini memaksakan hegemoni budayanya, kebaratannya kepada gereja-gereja lokal yang ada di wilayah Arab. Dan ketika Islam datang menaklukkan Syria, ketika mereka terjebak di sebuah tempat di mana hanya dipisahkan oleh sebuah jembatan yang dikenal perang jembatan, justru orang-orang Kristen lokal yang mereka mengalami penindasan dari sesama Kristen di wilayah barat, itu malah menyambut pasukan Islam. Dipikirnya bahwa Islam itu membawa agama yang sama dengan mereka, sama-sama orang Timur Tengah, sama-sama budaya Arab. Tetapi sejarah mencatat setelah Islam menaklukkan wilayah-wilayah bekas wilayah Kristen itu, maka Islam mengembangkan aturan hukum yang dulu justru dilakukan oleh pemerintah Roma. Misalnya dalam pembayaran pajak. Roma dulu membedakan antara pajak yang dibebankan pada warga negara langsung, yaitu berlaku ius Romanum, hukum Roma. Makanya kalau mereka hanya mengenal satu pajak, pajak warga negara, karena mereka langsung di bawah kaisar.
Tapi untuk bangsa-bangsa lain berlaku ius gentium, hukum bangsa-bangsa. Mereka membayar bukannya pajak warga negara, tapi pajak bumi dan pajak bangunan. Karena apa? Karena mereka menempati tanah kaisar dan membangun fasilitas di atas propertinya kaisar. Inilah yang pada masa Islam kemudian disebut pajak al-Qoroz, pajak orang-orang luar. Nah, ini sebetulnya sistem perpajakan, administrasi, ini diambil dari pemerintah Roma. Bahkan Islam menambahi lagi hukum yang berlaku bagi kaum dhimmi, di mana hukum ini menempatkan agama lain di bawah agama Islam. Makanya mereka membayar satu pajak perlindungan kaum minoritas yang namanya jizyah. Nah, inilah yang kemudian menjadi tolok ukur dari penerapan sistem hukum Islam di dunia modern. Nah, ini saudara-saudara, maka konteks sosial, politik, hukum ini tidak bisa dipisahkan dari munculnya agama apapun, termasuk di sini adalah Islam. Lalu yang kedua, persoalan-persoalan teologis itu kemudian muncul berbarengan dengan penaklukan politik. Jadi persoalan teologis, saya berikan contoh. Islam hanya mengenal dua komunitas yang dikaitkan dengan Taurat dan Injil, yaitu Yahudi dan Nasrani. Lalu ada lagi satu kelompok yang disebut Majusi. Ini agama-agama semacam Zoroaster, Al-Qasaid, agama-agama yang muncul dari rumpun Iran atau rumpun Persia. Lalu disebut kaum Majusi itu penyembah bintang dan seterusnya. Semacam agama Zoroaster yang akhir-akhir ini juga mulai bangkit seiring dengan munculnya nasionalisme Iran yang melawan hegemoni dari rezim Khamenei yang kemarin itu. Tetapi saudara-saudara, yang penting dilakukan bahwa Islam hanya mengenal agama yang namanya Yahudi. Tetapi Yahudi yang mana tidak ada detailnya di situ. Islam mengenal yang namanya Taurat, yang disebut Taurat oleh orang Yahudi, Taurat tertulis, Torah Sebiktov, mulai dari Sefer Bereshit sampai Sefer Eleha Devarim atau kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Tetapi juga banyak referensi dalam Al-Quran itu yang merujuk kepada Taurat lisan, Torah CPLP, yang antara lain dibukukan dalam Talmud. Misalnya, orang yang dibebani Taurat dan tidak bisa melakukannya, itu seperti khimar atau keledai yang memikul seferim itu kitab-kitab, nama untuk lembaran-lembaran Taurat. Ini sebetulnya ungkapan dalam Talmud yang dikutip atau paling tidak sejajar dengan surah Al-Jumu'ah misalnya. Nah, rujukan mana Taurat lisan, mana Taurat tertulis, ini juga semuanya tidak dirunut satu-satu. Sehingga para ahli ini melihat ini ucapan ini ada di dalam Taurat yang mana, karena di situ tidak dibedakan antara Taurat lisan, tafsiran semacam Targum, dan juga Talmud, yaitu tradisi-tradisi yang disebut Torah lisan tadi. Tentang Nasrani. Nasrani itu hanya disebut secara umum Nasrani. Dari aliran apa, sekte apa, itu enggak disebutkan. Makanya sumber-sumber yang dirujuk oleh Quran pun juga kadang-kadang sumber-sumber yang oleh orang Kristen sendiri ditolak. Misalnya contohnya, yang paling sering dipaksakan untuk dianggap itu Kristen. Teks Quran yang memuat bahwa orang Kristen itu dianggap kafir karena percaya bahwa Allah itu ketiga dari yang tiga. Misalnya disebut dalam surat Al-Maidah ayat 73. Laqad kafara ladina qulu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah ketiga
dari yang tiga. Ini sering menjadi semacam ayat yang dijadikan rujukan untuk menghakimi orang Kristen kafir karena mengatakan Allah itu ketiga dari yang tiga. Padahal kalau kita melihat rumusan-rumusan ajaran resmi gereja, tidak ada kata ketiga dari yang tiga itu dalam Alkitab, dalam dogma Kristen. Dan ketiga dari yang tiga ini bukan Trinitas. Trinitas itu adalah ketiga yang esa. Kita misalnya sering sangat familiar dengan lagu-lagu gereja di barat maupun di timur. Kalau di barat misalnya hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Tidak ada ketiga dari yang tiga. Begitu juga ketika orang-orang Kristen Ortodoks di Timur Tengah membuat tanda salib, dia mengucapkan penegasan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan ketiga dari yang tiga, tapi yang esa. Tuhan yang esa. Bismil Ab wal Ibni warahil Kudus, al-ilahil wahid amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ditegaskan lagi, yaitu Allah yang esa. Jadi ajaran Quran ini, yang ditentang Quran ini, tidak diimani oleh orang Kristen. Nah ini wilayah dialog. Saya teringat dengan ucapan yang disampaikan oleh Buya Syakur, ya, bahwa tentang bagaimana kita memahami agama kita ini secara ramah, tidak bisa langsung serampangan kita jadikan alat tuduhan kepada orang lain, tetapi juga bagaimana menguji iman kita sendiri. Maka beliau pernah mengatakan jangan takut murtad misalnya. Nah, saya tidak mendalami lebih lanjut tentang apa latar belakang ucapan dari Buya. Tapi paling tidak keterbukaan agama itu diperlukan. Minimum bukan harus mengkritisi, katakanlah kalau tidak siap mengkritisi iman kita, tidak apa-apa. Tapi paling tidak mengkritisi komentar kita tentang orang lain. Itu benar apa salah? Itu yang penting. Karena sejatinya seluruh dunia ini kekristenan itu kan dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu Kristen Katolik, Kristen Ortodok, Kristen Protestan. Dalam Protestan itu ada denominasi-denominasi yang jumlahnya banyak sekali. Termasuk Pentakosta, Karismatik, Betel, dan seterusnya. Itu semua tidak ada yang percaya bahwa Tuhan itu ketiga dari yang 3. Nah makanya salah satu dari tafsir Quran yang ditulis oleh seorang penafsir Islam namanya Al-Qasimi. Tafsir Al-Qasimi itu malah mengatakan apa yang disebut ketiga dari yang 3 itu bukan Trinitas Kristen. Karena itu dia mengacu pada surat An-Nisa ayat 157, wala taqulu tsalatsa, jangan kamu mengatakan 3. Itu kemudian dikaitkan dengan surat Al-Maidah ayat 116. A'anta qulta linnasi taqiduni wa umiya ilahaini min dunillah. Jadi Allah berfirman kepada Isa, apakah kamu berkata pada sesamamu manusia, jadikanlah saya Isa dan ibu saya Maryam menjadi 2 ilah di samping Allah. Lalu Isa menjawab, Maha Suci ya Tuhan, dan seterusnya. Artinya apa? Dalam iman Kristen tidak pernah ada Maria masuk dalam Tritunggal. Justru kalau kita membaca tulisan bapak-bapak gereja awal, misalnya Epifanius dari Salamis dalam bukunya Panarion, dia mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang disembah. Kita menghormati Maria, tapi tidak pernah Bunda Maria masuk di dalam penyembahan. Kita menghormati Bunda Maria dalam makna hiperdulia, bukan proseki atau penyembahan. Karena pada waktu itu ada semacam kultus terhadap Bunda Maria yang dilakukan oleh sekte Koliridianisme. Dan itu tumbuh subur di wilayah Arab saat itu. Itu ditulis dalam bukunya seorang bapak gereja
namanya Epifanius dari Salamis. Jadi ini bukan ajaran Kristen, di mana Bunda Maria dibuatkan gerobak dari bunga, lalu gambarannya Epifanius itu dipujalah, gambarnya diarak atau patungnya diarak, dan diberikan semacam roti khusus persembahan kepada Bunda Maria yang disebut kolirida. Inilah yang oleh penafsir Quran yang bernama Al-Qasimi disebut sebagai sekte Maryamiyun, sekte penyembah Maryam. Dan jangan dicari di gereja sekarang. Gereja Katolik menghormati Bunda Maria, tapi tidak pernah berdoa dengan mengatakan demi nama Bapa dan Ibu dan Anak, tidak pernah ada. Jadi kritik Quran ini sekaligus juga tidak diimani oleh orang Kristen. Sekaligus dinyatakan ini bukan iman kita, dan orang Kristen tidak pernah meyakini apa yang dituduhkan oleh Quran. Jadi artinya Quran sedang berbicara tentang sekte sesat yang bukan Kristen seperti yang kita anut. Bahwa kemudian ada kesimpulan yang mengatakan, wah kalau gitu berarti Quran menerima Tritunggal. Tidak juga begitu. Kita tidak bisa memaksakan agama orang lain dari perspektif kita. Begitu juga sebaliknya. Lalu yang kedua, isu kristologi. Dalam isu kristologi, ayat Quran juga mengatakan laqad kafara ladina qalu innallaha huwal masih. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih. Ini juga bukan ajaran gereja. Tidak pernah ada ajaran di Konsili Nikea, Konstantinopel, Efesus, Kalsedon yang mengatakan Allah itu Isa. Allah itu Al-Masih, tidak pernah ada. Yang ada, Kristus adalah Allah dalam kodrat ilahinya sebagai Sang Firman. Tapi tidak pernah dibalik, Allah adalah Kristus. Karena apa? Kristus itu gelar. Jadi Yesus yang disebut Kristus. Makanya pengikutnya namanya Kristianos. Jamaknya Kristianoi. Yang menjadi kata Kristiani. Orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus. Yesus itu sendiri nama kemanusiaan yang diberikan kepada Sang Sabda. Jika kita bisa membaca di dalam Injil Matius. Siapakah Yesus itu? Kita bisa membaca dalam Injil Matius. Kenapa dinamakan dengan Yesus? Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi siapa yang bernama Yesus? Anak laki-laki yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Yang melahirkan Yesus dari Roh Kudus. Kenapa dia disebut Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi nama Yesus itu adalah nama yang diberikan kepada anak laki-laki yang dilahirkan Bunda Maria. Jadi kalau dikatakan Yesus itu Allah, konteksnya bukan kemanusiaannya yang Allah. Tapi Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah sekalipun dalam Alkitab bahasa Arab itu disebut kalimatullah. Dan ternyata ini sejajar dengan surat Ali Imran 45. Saya juga tidak mau cari pembenaran dari Quran. Enggak. Karena kitab suci kita bukan Al-Quran. Kitab suci kita Alkitab. Dan di dalam Alkitab sekalipun ada kemiripan, yaitu tidak ada urusannya. Karena memang teologi kita beda dengan Islam. Ya kan? Kalau di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu dalam teks bahasa Arabnya disebutkan fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya kalimah itu ada, firman itu ada. Firman Allah itu bersama-sama dengan Allah dan firman Allah itu adalah Allah. Hadza kana fil badi indallah. Ia sejak semula bersama-sama dengan Allah. Artinya firman itu sejak kekal sampai kekal selalu ada dalam diri Allah. Maka Yesus mengatakan dalam
Yohanes pasal 8 ayat 42. Jikalau Allah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah, dia yang keluar dari Allah itu tentu bukan kemanusiaannya. Maka dikatakan anak laki-laki itu akan dinamakan Yesus. Tetapi dia berbicara tentang firman Allah yang berasal dari Allah, keluar dari Allah. Karena sejak kekal sampai kekal Allah selalu bersama firman-Nya dan roh-Nya. Dalam kitab Kejadian, ketika penciptaan, Allah menciptakan dengan firman-Nya. Wa yumer Elohim yeior wa yeior. Wa yumer Elohim, berfirmanlah Allah. Di sini ada firman. Yeior, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Tetapi di sini juga Allah memberi hidup, menyalurkan hidup pada ciptaannya. Sehingga planet-planet itu bergerak pada orbitnya masing-masing tanpa tabrakan. Itu lewat apa? Lewat ruah Elohim, roh Tuhan. Maka dikatakan viruah Elohim merakefet alpene hamayim. Jadi Elohim, ruah Elohim, wa yumer Elohim. Tuhan bersama firman-Nya, bersama rohnya. Inilah yang di perjanjian baru nanti disebut dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian bahwa kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Semua agama juga judulnya nggak ada dalam kitab sucinya. Kata tauhid juga nggak ada dalam Quran. Tapi apa berarti ajaran tauhid tidak dianut oleh umat Islam? Tidak. Penamaan itu terjadi setelah teologinya. Bahkan formulasi iman itu muncul setelah adanya iman. Jadi iman mendahului rumusan. Nah ini tidak dalam konteks hubungan antar beragama ini tidak semua orang Islam, juga tidak semua orang Kristen, jangan dipukul rata. Seringkali dikembangkan agama lain itu semacam karikatif, gambaran karikatif, yang itu tidak mewakili agama itu sendiri. Nah inilah yang harus dihindari dalam pendekatan ilmu agama-agama. Jadi saya tekankan bahwa karena dalam Alkitab tidak pernah dikatakan Allah adalah Al-Masih. Yang ada Yesus Kristus atau Yesus Al-Masih dalam kodrat ilahinya sebagai firman Allah yang dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, Yohanes pasal 8 ayat 42 keluar dari Allah itu karena Bapa itu sebagai sumber keilahian, Putra dilahirkan dari Bapa bukan berarti lahir secara fisik harus ada ibunya, lalu diejek-ejek Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan dan seterusnya. Tapi bukan itu maknanya. Lahirnya sebuah ide itu tidak memerlukan ibu. Kalau dikatakan Pancasila itu adalah lahir dari gagasan Soekarno, siapa ibunya Pancasila yang memperanakkan Pancasila? Kan tidak seperti itu. Jadi istilah-istilah keagamaan itu tidak bisa dipahami langsung secara letterlock. Kalau dikatakan anak Allah Tuhan beranak, tidak seperti itu. Lalu konteksnya Islam menyebut Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan itu apa? Harus dilihat, ini tidak usah memerlukan kecerdasan yang tinggi. Hanya cukup Anda membaca buku, ya nggak usah juga buku Kristen tentang Islam. Buku Islam sendiri. Atau tidak usah Anda membaca komentar tentang Kristen, buku Kristen sendiri. Di mana ada ungkapan anak Allah, itu muncul karena dalam konteks Arab pra-Islam itu ada dewi-dewi atau ilah-ilah perempuan yang dianggap sebagai putri-putri dari Allah atau Tuhan yang satu, namanya Alata, Usa, dan Manat. Nah dalam konteks seperti itulah muncul penolakan Quran. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Maka kata anak Allah dalam konteks Kristen itu sangat beda dengan penolakan Tuhan punya anak dalam konteks Islam. Setiap agama punya konteks masing-masing. Kalau misalnya Anda punya keyakinan kitab suci ini adalah firman Allah yang turun dari surga, misalnya. Lalu ketika turun bentuknya apa? Bentuknya kitab tertulis ini. Nah,
Kalau kitab ini rusak terbakar, apakah firman Tuhan jadi rusak terbakar atau tidak? Yang rusak terbakar itu kertasnya. Tapi firman Tuhan yang terkandung di dalamnya tidak bisa rusak, tidak bisa terbakar. Nah, ini contohnya. Kalau firman Tuhan, pihak lain bisa memahaminya, turun jadi buku dan bukunya rusak. Kenapa kalau firman Tuhan turun menjadi manusia dan kemanusiaannya dibunuh, lalu mati, meskipun akhirnya bangkit pada hari ketiga, orang menjadi salah paham. Kuncinya satu, karena Anda masih punya nafsu untuk menaklukkan agama lain. Anda punya nafsu untuk menilai orang lain harus salah dan saya harus benar. Makanya mencari kebenaran itu tidak sama dengan mencari pembenaran. Mencari kebenaran cukup Anda sampaikan kebenaran. Soal orang terima atau tidak, itu wilayahnya Roh Kudus, bukan wilayah kita. Jadi itu, maka kalau dikatakan kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih, amin, itu betul. Orang Kristen tidak pernah mengatakan itu. Yang dikatakan orang Kristen, Yesus sebagai firman Allah adalah Allah. Jadi kemanusiaannya bukan Allah. Makanya kemanusiaannya berdoa. Maka kemanusiaannya, Bapa lebih besar daripada aku. Dalam kemanusiaannya, dia mati, dibunuh. Tapi itu hanya waktu yang singkat. Maka dikatakan untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah dari malaikat-malaikat. Ibrani pasal 29. Artinya waktu yang singkat itu waktu inkarnasi. Ketika firman Tuhan atau putra Allah menjadi manusia. Dan kemanusiaannya itu yang wafat di kayu salib. Nah, saudara-saudara, ini sekelumit contoh tentang bagaimana merentas ke jalan dialog yang tidak selalu mudah. Yang ketiga, saya berikan contoh lagi tentang bagaimana opini Islam tentang Alkitab sudah dipalsukan. Nah, ini saya harus katakan bahwa gagasan-gagasan seperti ini sebetulnya menghina Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memberikan kitab suci, tidak mungkin dia tidak menjaganya. Kalau kita percaya Taurat itu asli dari Tuhan, Injil itu diilhamkan oleh Tuhan sendiri, bagaimana mungkin Taurat rusak kemudian diganti Injil, Injil rusak diganti kitab sesudah itu? Itu tidak mungkin, itu menghina pemeliharaan Tuhan atas firman-Nya sendiri. Terus tuduhan semacam itu harus di cross check lewat fakta. Faktanya apa? Yang pertama, kitab suci Kristen itu terjadinya selama lebih dari 1400 tahun. Mulai dari Musa pertama kali kepadanya diberikan Torah, sampai kepada Rasul Yohanes menulis Injilnya di Efesus sebelum kematiannya tahun 96 Masehi pada usia tuanya. Itu kurun waktunya sekitar 1400 tahun lebih. Tentu di zamannya Musa, di zamannya Daniel yang munculnya kira-kira 1000 tahun setelah Musa atau 500 tahun setelah Raja Daud, itu bahasa Ibrani mengalami perkembangan, nama-nama bulannya juga mengalami perkembangan. Misalnya ketika Anda membaca di kitab Musa, kelima Taurat Musa, kenapa Paskah dirayakan pada bulan Abib, tidak bulan Nisan? Karena perubahan kata nama bulan musim semi, yaitu dari Abib kepada Nisan, itu baru setelah pembuangan dari Babel. Maka kalau Anda membaca buku-buku yang ditulis setelah pembuangan dalam perjanjian lama, tentu bunyinya bukan lagi bulan Abib, tapi bulan Nisan. Ini tidak bisa dibandingkan dengan kitab suci yang muncul dari satu zaman, satu bahasa, satu nabi yang dianggap penerima wahyu. Tentu tidak lebih kompleks daripada kitab suci yang tidak lain adalah pustaka suci selama lebih dari 1400 tahun. Nah, Anda bisa bayangkan sekarang, carilah
di peta zamannya Sultan Agung Kota Jakarta, Anda akan ketemu yang ada Kota Batavia. Karena Batavia itu nama yang eksis pada zaman Sultan Agung ketika menyerang Batavia. Begitu juga Anda mencari nama-nama peta-peta pulau kota-kota di Nusantara pada kira-kira abad 14 saja beda dengan abad kita sekarang. Lah ini memerlukan pemahaman sejarah yang utuh. Maka membaca Alkitab itu bukan sekedar menyomot teks kemudian membutakan konteksnya, apalagi di situ terjadi perubahan dalam apa istilahnya itu bahasa sistem kalender, ungkapan-ungkapan, bahkan bentuk misalnya kuburan. Nah kalau Anda lihat misalnya di dalam Injil, ini sesama zaman. Matius menulis misalnya, malaikat setelah menggulingkan batu duduk di atas batu. Kalau membaca Injil yang lain, malaikat ada di sebelah kanan. Ini diperlukan arkeologi. Karena kalau Anda sekedar membaca teks kitab suci, kemudian bayanganmu tentang kuburan itu mayatnya ditanam seperti di Indonesia, tidak akan ketemu. Karena di dalam konteks penguburan pada abad pertama, orang Yahudi itu mayatnya dikafani, setelah dikafani ditaruh di sebuah gua. Ini juga tidak sama kalau Anda mengatakan, karena Yesus matinya dikafani, berarti Yesus Muslim. Ya tidak juga seperti itu. Karena apa? Setelah mayatnya dikafani tidak dipendem. Kalau di Indonesia kan dipendem, berarti tidak Muslim. Artinya seperti itu. Ditaruh, lalu digelindingkan batu besar namanya Gilgal. Nah, makanya dikasih rempah-rempah. Karena biasanya setelah hari ketiga, itu mulai baunya menyengat. Tapi Anda lihat sekarang, sebelum mayat itu berbau, mayat Kristus, itu kemudian malaikat menggulingkan batu. Kalau batunya digulingkan ke sebelah kanan, lalu malaikat duduk di atasnya, itu sama saja. Ini wilayah arkeologi, ini wilayah pembuktian sejarah, bukan sekedar otak-atik teks. Coba baca Matius pasal sekian, coba baca lagi Yakobus pasal sekian. Itu hobi tidak terpelajar yang seperti itu. Anda salah metodologi. Persoalannya orang-orang itu sendiri harus cerdas. Kenapa Anda meladeni orang-orang setengah manusia seperti ini? Ini tidak bisa kita lanjutkan. Pertama kita membuat kegaduhan dalam konteks negara majemuk yang kita sangat muliakan, yaitu Indonesia kita. Jadilah engkau sebagai seorang Kristen, tetapi Kristen yang Indonesia, yang cinta pada negaramu. Jadilah engkau Hindu yang Nusantara, Islam yang Nusantara. Jangan suka mengusili agama orang. Membaca kitab suci ini tidak mudah. Paling tidak Anda harus menguasai 3 bahasa, yaitu Ibrani, Aramaik, dan Yunani Koine. Tapi konteksnya ketika Anda membaca teks ini di Perjanjian Baru, masih ketambahan satu lagi bahasa Latin. Ketika Anda melihat bagaimana membuka arsip-arsip Roma pada abad pertama, tanpa melihat keragaman budaya dan bahasa, Anda akan salah paham dan pahamnya salah terus. Misalnya, Yesus itu kan orang Yahudi. Kenapa Injilnya bahasa Yunani? Lah ini wilayah salah paham dan paham salah. Karena Anda menyamakan kekristenan dengan agama yang muncul dari satu zaman, satu bahasa. Kekristenan dari awal, abad ketiga sebelum Kristus lahir, Alkitab sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Ketika kekristenan muncul, menjelang kekristenan muncul ini, Eret Yisrael, tanah Israel itu dijajah oleh Roma. Ketika Roma menjajah itu, administrasinya ditambahkan bahasa Latin. Nah, warisan bahasa Yunani sebelum zaman Kristus diambil alih gereja tanpa menghilangkan bahasa Ibrani sebagai bahasa kitab Taurat, kitab nabi-nabi, tanpa menghilangkan juga bahasa Aram sebagai bahasa sehari-hari yang dipercakapkan Yesus. Makanya di Perjanjian Baru penuh dengan ucapan, misalnya Maranatha, Hakal Dama, Talitakum, Evata, Gabata. Itu bahasa Aram, Maranatha.
Eli, Eli lama sabachthani. Yesus sehari-hari mengucapkan bahasa ini. Tapi ketika Yesus berbicara di ruang publik yang lebih luas, di situ Pilatus bahasanya Yunani. Makanya di antara murid-murid, nama-namanya saja sudah mengandung bahasa yang berbeda-beda. Petrus itu nama Yunani, Simon itu nama Ibrani, Kefas itu nama Aram. Orangnya satu. Karena keragaman bahasa sebagai warisan sejarah gereja, orang bisa seperti itu. Loh, ini karangan Kristen. Coba baca koin-koin mata uang yang muncul sebelum zaman Yesus. Namanya siapa di sana? Ada Yohanes Hirkanus, itu raja Yahudi. Jangan hanya dilihat perjanjian lama Ibrani langsung perjanjian baru. Lihat masa transisi intertestamental books yang di kalangan gereja Katolik dan Ortodoks disebut sebagai buku Deuterokanonika. Itu penting karena itu 500 tahun sebelum munculnya zaman perjanjian baru. Masa inilah munculnya kelompok yang namanya Parisi, Saduki, Eseni. Nah, tapi kita ini kan tidak. Kita ini meneruskan konflik Katolik Protestan sehingga warisan gereja dengan segala keragamannya kita abaikan demi karena supaya kita beda dengan Katolik atau Katolik beda dengan Protestan. Semangat rekonsiliasi antar tubuh Kristus harus dibangun. Saya secara pribadi tidak pernah peduli itu gerejanya apa. Tapi yang jelas gereja harus punya kesinambungan sejarah. Tidak bisa putus agar apa? Ketika terjadi orang-orang kagetan. Yesus itu bahasanya orang Yahudi, kenapa bahasanya Yunani? Kamu lihat kenapa Septuaginta ada di Alexandria. Dan bagaimana orang Yahudi yang namanya Simon pakai nama juga Yunani, pakai juga nama Aram. Markus namanya Latin. Kenapa? Karena dia lahir diaspora. Karena itu gereja mula-mula ada di Yerusalem, itu sudah ada yang berbahasa Yunani dan yang berbahasa Ibrani atau Aram. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1, ketika terjadi perselisihan tentang pembagian diakonia. Antara siapa? Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Bahasa aslinya Helleniston, berbeda dengan Hellenis. Hellenis itu orang Yunani, bahasanya Yunani, filsafatnya Yunani, pola pikir paradigmanya Yunani, bacaannya Plato, Pythagoras, Aristoteles, Zeno dari Stoa. Ya, tapi kalau Helleniston orang-orang Yahudi yang bahasanya Yunani, karena itu warisan Yahudi diaspora. Lalu orang Ibrani, orang-orang Yahudi lokal di situ. Makanya Injil diwartakan ke arah barat tentu memakai bahasa Yunani. Tapi ke wilayah selatan dan timur bahasa Aram, maka muncullah teks Alkitab yang dikenal dengan teks Old Syriac atau Vetus Syria. Syria di situ adalah dialek baru dari bahasa Aramaik, namanya bahasa Syriac. Ya. Baik Syriak Timur, Syriak Barat, itu dilestarikan oleh gereja kuno, namanya gereja Katolik Maronit di Libanon, gereja Ortodoks Syria, gereja Assyria Timur. Tetapi juga gereja Yunani masih melestarikan bahasanya perjanjian baru. Lah ini gereja itu mewarisi keragaman yang luar biasa. Tidak bisa dipukul rata. Kalau Anda tidak ngomong Yeshua HaMasyiah, Anda kurang Kristen, nggak ada seperti itu. Anda akan justru mengerdilkan warisan multilingual dari gereja karena Kristus itu adalah Tuhan bagi segala bangsa. Tidak bisa diidentikan hanya Ibrani semata atau bangsa tertentu. Nah ini sekaligus saya tegaskan perbedaan antara cara orang Kristen memahami kitab sucinya dengan cara orang Muslim memahami kitab sucinya. Belum lagi kalau definisi yang berbeda. Ini satu contoh misalnya. Kenapa Yesus itu muridnya 12? Dan setelah 12 kenapa Yesus punya murid 70? Dan apa sebabnya Yesus disebut rasul? Ini misalnya dalam Ibrani pasal 3 ayat 1. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Lalu orang-orang yang suka ngurusi agama orang itu mengatakan, kan kitabmu sendiri Yesus disebut rasul, kenapa kamu sebut dia Tuhan? Lah ini
Susah ini saudara-saudara, karena apa? Ya susahnya karena dia memahami agama orang lain sudah dengan penilaian sebelum dia mempelajari agama itu. Ingat saudara-saudara, Yesus punya 12 murid karena secara teologis iman Kristen meyakini bahwa gereja itu adalah Israel baru. Dan jumlahnya Israel itu 12. Maka disimbolkan dengan 12 suku itu yang menjadi 12 rasul. Lalu Yesus berkata, ada domba-dombaku dari kandang yang lain. Yang disebut kandang yang lain itu selain kandangnya Israel, ada kandangnya bangsa-bangsa. Sem, Ham, dan Yafet putra-putra Nuh itu keturunannya berjumlah 70. Makanya 70 bangsa-bangsa. Ungkapan ini bukan ungkapan Injil Lukas pasal 10 saja. Kalau Anda pergi ke Israel sekarang, di jalan-jalan itu ada kampanye hukum Nuh. Itu tertulis apa? 7 for 70. 7 hukum Nuh bagi 70 bangsa-bangsa. Nah ini, makanya 70 bangsa-bangsa itu Yesus perutusannya selain kepada Israel yang 12, kepada bangsa-bangsa di luar itu. Makanya rasul dalam konteks Ibrani itu beda dengan rasul dalam konteks Islam. Sekalipun dua-duanya berasal dari bahasa Arab. Nah ini kan berarti mengambil dari Islam. Sebelum agama Islam muncul, orang-orang Kristen Syria sudah merayakan liturgi dalam bahasa Arab. Itu tercatat dalam bukunya James dari Edessa. Ya, artinya apa? Bahasa Arab ini sudah eksis sebagai bahasa, salah satu bahasa yang dipakai oleh orang-orang Kristen di wilayah Syria sebelum zaman Islam. Apa buktinya? Cari literaturnya. Bagaimana prasasti-prasasti pada masa sebelum Islam itu ada tanda salibnya. Prasasti Arab sebelum zaman Islam. Misalnya prasasti Umul Jimal kedua, ya, prasasti Jabat. Prasasti Umul Jimal kedua itu tertulis kata-kata Allahu ghafarali ulai. Tuhan atau Allah mengasihi keluarga Ulai, tertulis dalam bahasa Arab yang sudah mirip dengan Arab sekarang. Itu kira-kira munculnya tahun 568. Sementara prasasti Jabat itu tahun 571. Sedangkan Nabi umat Islam itu lahir 571, wafat 632. Jadi bahasa Arab itu bukan identik dengan agama tertentu. Sebagaimana juga bahasa Latin tidak identik dengan agama pagan Roma. Bahasa Ibrani tidak identik dengan Yahudi saja. Ini contoh-contoh seperti ini penting sekali. Karena apa? Ketika saya anjurkan, ketika orang Kristen misalnya belajar bahasa Ibrani, jangan lebih Yahudi ketimbang orang Yahudi. Ketika Anda belajar bahasa Arab, orang Kristen misalnya, untuk konteks dialog, untuk konteks saling memahami dengan agama lain, jangan pakai bahasa Arabnya Quran atau bahasa Arabnya hadis. Anda mesti mencari bahasa Arab yang lebih netral. Syukur-syukur kalau Anda bisa menggali kekayaan Kristen di Lebanon, di Syria, yang bahasanya juga memakai bahasa Arab. Nah ini penting sekali supaya apa? Supaya bahasa tidak diidentikan dengan agama tertentu. Sekalipun harus diakui, bahasa Arab itu menjadi go internasional berkat agama Islam. Ya, bahasa Yunani itu menjadi bahasa suci, seperti dalam tanda kutip ya, suci. Itu setelah menjadi bahasa perjanjian baru. Sebelumnya menjadi bahasa filsafat. Sekalipun ya, bahasanya perjanjian baru itu bahasa Yunaninya berbeda dengan bahasa Yunaninya Plato. Bahasa Latin itu selain menjadi bahasa liturginya umat Kristen, dia menjadi bahasa hukum. Sampai sekarang kita mengenal asas nullum delictum, asas legalitas, mens rea, itu semuanya bahasa Latin. Tidak berarti kalau Anda bahasa Latin belajar di Fakultas Hukum di Leiden sana atau di Utrecht sana, Anda menjadi Katolik dulu kan? Lah makanya mari kita bebaskan diri kita dari mental jumut, mental yang sekedar mengekor tanpa kita melihat tanda-tanda zaman. Karena itu bagi kita orang Kristen, sekurang-kurangnya bagi saya, sejarah yang penuh bukti adalah mitra
bagi iman yang penuh bakti. Semoga apa yang saya sampaikan melalui tayangan ini bisa menyadarkan kepada kita, mari kita terus menggali firman Tuhan, kitab suci kita, dengan multidisiplin ilmu, tidak sekedar sebagai buku iman, tapi juga buku yang mengandung sejarah dan informasi-informasi tentang segala macam yang berkaitan dengan firman itu sendiri. Konteks zamannya, bukti arkeologisnya, itu sangat mendukung dalam kita semakin mencintai firman Tuhan dan bertugas atau mengemban tugas untuk menyampaikan firman ini kepada mereka yang belum mengerti, kepada mereka yang menolak bahkan menyalahpahami. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum besem hamasya.